Hai guys, selamat datang di channel Bani Vlog. Ini cerita horor pertama saya. Jadi tema ini judulnya siaran terakhir di frekuensi 98.4. Jadi gini guys cerita horornya. Ini buat imajinasi nanti. Malam itu hujan turun tipis di kota kecil. Di bukit paling utara berdiri satu-satunya stasiun radio tua bernama Radio Warta Malam. Stasiun itu sudah hampir tutup. Hanya ada satu penyiar yang masih bertugas. Namanya Ardan. Pria berusia 32 tahun yang memulai shift pukul 11 malam hingga jam 2 dini hari. Biasanya siaran malam sepi. Kadang hanya ada 2 atau 3 pendengar yang iseng menelepon. Tapi malam itu berbeda. Tepat pukul 12:17 malam, telepon studio berdering. Radio Warta Malam dengan Ardan, silakan, ujar Mas Ardan dengan santai. Namun yang terdengar bukan suara manusia, hanya napas pelan seperti seorang berdiri sangat dekat dengan telepon. Halo, siapa di sana? Ardan. Sekali lagi. Halo, siapa di sana? Masih tidak ada jawaban. Hanya napas dan suara samar seperti gesekan kain. Ardan menutup panggilan 5 menit kemudian. Telepon berdering lagi. Kamu yang tadi ya? Ada apa? Kali ini barulah terdengar suara lirih seorang perempuan bergetar. Mas, jangan matikan siarannya. Ardan terdiam. Suaranya seperti datang dari jarak jauh, terdistorsi tetapi jelas sekali. Kenapa? Kamu butuh bantuan? Ada jeda panjang. Lalu gadis itu berkata, aku di luar, tapi aku tidak bisa masuk. Ardan berdiri dan melihat ke jendela studio. Namun tidak ada seorang pun, hanya jalan setapak yang gelap menuju pintu masuk stasiun radio. Ia kembali duduk ke mikrofon. Kamu di mana? Sebutkan alamatmu, biar aku kontak polisi. Perempuan itu tertawa kecil, hambar, kosong. Mas Ardan, saya sudah meninggal 3 hari yang lalu. Seketika bulu kuduk Ardan berdiri. Maksud kamu apa? Perempuan itu melanjutkan pembicaraannya. Saya pendengar setia. Saya selalu dengar Mas Ardan siaran jam segini. Tapi malam ini saya nyasar. Saya enggak tahu harus kemana. Saya cuma ingin ditemani sampai fajar. Ardan tidak bisa berkata apa-apa. Suaranya benar-benar terdengar seperti seseorang yang tersesat. Mas Ardan, lanjut perempuan itu pelan. Kalau Mas lihat keluar jendela sekarang, saya juga lihat Mas. Dengan gemetar, Ardan menoleh ke kaca gelap studio. Pantulan dirinya terlihat, tapi di belakangnya, tepat di sudut ruangan yang tadinya kosong.
Ada bayangan perempuan berdiri pucat, rambut basah menetes, matanya kosong seperti melihat jauh melewati dirinya. Telepon studio tiba-tiba berdering lagi. Ardan menoleh dengan cepat. Namun, suara dari telepon ketiga itu bukan suara perempuan tadi. Itu suara petugas kepolisian. Selamat malam, Pak Ardan. Kami hanya ingin mengkonfirmasi ada laporan dari warga bahwa mayat perempuan yang hilang 3 hari yang lalu ditemukan di dekat bukit sekitar 50 meter dari gedung radio Anda. Ardan menatap sudut ruangan itu lagi. Kosong. Bayangan perempuan itu hilang. Tapi telepon pertama di layar mesin pencatat masih menunjukkan satu hal. Panggilan masuk berasal dari nomor yang tidak aktif sejak 3 hari yang lalu. Dan tepat pukul 2 pagi sebelum siaran tertutup, suara perempuan itu terdengar sekali lagi. Tanpa telepon, tanpa sumber suara. Terima kasih sudah menemani aku pulang. Kemudian hujan berhenti, studio kembali sunyi. Tapi sejak malam itu di frekuensi 98.4 selalu terdengar suara napas pelan setiap tengah malam.